Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Alfia dengan NIM 666122041 dari kelas 3B Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, serta faktor eksternal dan faktor internal. Visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak yaitu terwujudnya moda angkutan yang tertib, aman, dan nyaman yang berorientasi pada keselamatan transportasi. Maka, analisis saya mengenai visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak yaitu visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak sudah sesuai dan tepat dengan konsep manajemen strategi karena dalam visi tersebut terdapat kata kunci yang berorientasi pada masa depan, yaitu kata terwujudnya. Selanjutnya, misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Yang pertama, mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman serta lancar. Kedua, meningkatkan tata kelola dan kinerja kelembagaan. Ketiga, meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis wilayah yang berkualitas. Dan yang keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada pelayanan publik. Maka, analisis saya terhadap misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak ini bahwa misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak ini sudah dapat dikatakan sesuai dan tepat karena di dalamnya terdapat kata yang berorientasi pada masa kini, yaitu mewujudkan dan meningkatkan. Kemudian, tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi. Kedua, peningkatan kelengkapan dan alat uji pengujian kendaraan bermotor. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia aparatur perhubungan. Keempat, pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Dan yang kelima, peningkatan keselamatan penumpang dan penyuluhan para supir. Maka, analisis saya terhadap tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak yaitu sudah sesuai dengan misi, di mana pada tujuan Dinas Kabupaten Lebak ini akan melakukan peningkatan pada mulai dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi hingga melakukan peningkatan pada keselamatan penumpang dan penyuluhan para supir. Hal tersebutlah yang akan menghasilkan tercapainya misi. Selanjutnya, ada sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Yang pertama, meningkatkan fasilitas kerja aparat. Kedua, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. Ketiga, meningkatkannya kualitas aparatur perhubungan. Keempat, mewujudkan sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah dalam jangka pendek. Kelima, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Keenam, meningkatkannya prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan. Ketujuh, meningkatkannya kesadaran tertib lalu lintas dalam upaya peningkatan keselamatan penumpang. Kedelapan, meningkatkannya kenaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Kesembilan, tersedianya dokumen perencana pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Kesepuluh, meningkatkannya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Kesebelas, meningkatkannya pencapaian kinerja pelayanan publik bidang perhubungan. Ke-12, meningkatkannya fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara. Ke-13, tercapainya lalu lintas yang aman dan memadai. Maka, analisis saya terhadap sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak bahwa sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak ini sudah sesuai dengan tujuannya, tetapi belum jelas menggunakan cara apa dan bagaimana konsep yang akan digunakan untuk mewujudkan sasaran dari tujuan yang ada. Walaupun belum jelas cara dan konsep apa yang akan digunakan nanti, namun sasaran yang dijabarkan ini sudah sesuai untuk dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Dari penjabaran sasaran tersebut dapat masuk akal, sesuai dengan perkembangan zaman, serta sesuai dengan apa yang diharapkan dan kepentingan stakeholder, sehingga sasaran tersebut sudah memenuhi prinsip reasonable. Kemudian, dari sasaran tersebut juga sudah ada prinsip time bound-nya, tetapi tidak secara spesifik waktu yang dijelaskan. Faktor eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.
Yang pertama, ada social culture, di mana ini terdapat pada pemerintah Kabupaten Lebak dan masyarakat Kabupaten Lebak itu sendiri. Kedua, teknologi. Teknologi yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak diantaranya ada media massa seperti surat kabar, majalah, buku, dan website resmi. Dan yang kedua, media elektronik, yaitu radio, televisi, dan handphone. Dan yang terakhir, media sosial lainnya yang dapat memberikan informasi seperti Instagram dan Twitter. Kemudian ada ekonomi, ekonomi yang bersumber pada retribusi daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak dari provinsi, pajak daerah APBD Kabupaten Lebak, dan APBN. Dan yang terakhir, ada public policy atau legal, di mana dalam peraturan Bupati atau Perpub Kabupaten Lebak nomor 118 tahun 2020 tentang kependudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Dan yang terakhir adalah faktor internal Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak. Yang pertama, ada MEN, yaitu merumuskan penyelenggaraan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan perhubungan. Kedua, MANI, yaitu retribusi daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak dari provinsi, pajak daerah APBD Kabupaten Lebak, dan APBN. Kemudian material, yaitu seragam anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, atribut anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, alat tulis kerja, meja, dan kursi. Ada mesin, yaitu komputer, printer, mesin fotokopi, motor, mobil, sound level meter, mesin parkir elektronik atau e-parkir, scanner, dan telepon kantor. Kemudian ada metode, yaitu melakukan sistem one way atau satu arah untuk atasi kemacetan, melakukan peningkatan pada pengelolaan terminal, serta melakukan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor. Dan yang terakhir ada market, yaitu ada media massa, media sosial seperti Instagram, Twitter, website resmi, antar Banten, dan aplikasi asing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.